pukul 13. Pasal yang kita gunakan adalah setiap orang dilarang melakukan aborsi. Yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan. Praktik aborsi di satu unit hunian di Komplek Billy dan Moon, Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 17 Mei 2023 kini terungkap. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Dimas Prasetyo mengatakan, praktik tersebut kerap kedatangan pasien perharinya mencapai 3 hingga 4 orang. Sehingga praktik tersebut bisa mendapatkan pendapatan hingga puluhan juta rupiah perharinya. Terhitung dari variatif estimasi biaya yang dimiliki, yakni mulai dari 4,5 hingga 9 juta rupiah. Ini adalah ada informasi dari masyarakat yang kita tidak lanjutin, yang memang kita ikuti. Jadi pelaku ini modus operandi memasang iklan secara online di internet. Jadi mungkin orang kalau ngetik di online di internet dengan cara menghubungkan, masuklah ke iklan yang mereka iklankan. Nah, mereka modusnya setelah menerima ada nomor WA yang dihubungi. Dari nomor WA tersebut kemudian diarahkan ke rumah sakit yang tadi Bapak Kapolres sampaikan, yang memang seolah-olah ini seperti tindakan yang resmi dari rumah sakit tersebut. Tapi dari situ ada peran tersangka yang menjemput, kemudian diarahkan, diputar-putar, kemudian diarahkan ke tempat prakteknya. Mereka punya syarat-syarat khusus untuk pasien-pasien yang akan dilaksanakan aborsi. Jadi tidak boleh ditemani laki-laki. Jadi mereka sudah upaya antisipasi, tidak boleh ditemani laki-laki, yang boleh menemani hanya perempuan dan maksimal berdua perempuan semua. Kalau bisa juga mungkin mereka merasa hanya sendiri. Jadi dari tempat rumah sakit tersebut dibawalah ke praktek tempat dilaksanakannya aborsi. Pasien mereka rata-rata per hari bisa 3 sampai 4 orang. Bahkan pernah satu hari berinformasi itu sampai 8 orang gitu ya setiap hari. Kemudian untuk tarifnya itu bervariasi, itu tergantung usia kandungan. Jadi kalau usia kandungannya itu 11 minggu ke bawah, itu 4.500.000 rupiah. Apabila 12 minggu 9.000 ke atas sampai dengan 9 bulan yang mereka terima itu sekitar 9 juta ke atas, tergantung kesulitannya. Kemudian sebelumnya tempat terakhir mereka praktek ini daerah di Jakarta Pusat. Nah, ini yang menarik adalah bahwa tersangka S sebagai pemeran utama ini, pelaku utamanya, sama sekali tidak memiliki keahlian di bidang medis. Jadi memang hanya berdasarkan otodidak. Jadi pernah mendampingi seorang dokter yang mungkin berpraktik juga, tapi sudah tutup sekarang ya. Jadi, berdasarkan kemampuan tersebut, tersangka S ini coba-coba buka sendiri dan memang sudah berjalan dari setahun terakhir ini. Tapi kalau di tempat yang sekarang ini baru 1 minggu. Jadi tidak punya kemampuan medis sama sekali. Kemudian tadi menanyakan masalah janin. Jadi mungkin rekan-rekan misalnya depan ada vakum. Setelah divakum janin tersebut, nah inilah menjadi kemarin kesulitan kami untuk mencari janin yang sudah digugurkan. Ya ini cukup cerdas sekaligus keji ya. Karena caranya mereka dilarutkan itu janin. Jadi rekan-rekan lihat di situ ada HCl. Jadi kalau janin tersebut sudah keluar beberapa usianya, kalau dibuang itu kan susah. Jadi mereka taruh di ember plastik, dilarutkan di situ. Karena kan jangankan daging atau bagian tubuh manusia, besi saja kalau di HCl itu pasti akan hancur. Jadi dimasukkan ke HCl, terurai jenazahnya atau jasad bayi tersebut, dibuang ke toilet seperti itu. Jadi itu praktiknya setelah itu pembayaran, kemudian dilakukan pembayaran, dibawa pulang, kemudian biasanya setelah terjadinya praktik tersebut, pasien akan dikontrol. Biasanya kontrol 1 kali atau 2 kali lagi untuk diberikan obat-obat dan lain sebagainya.